Ya, selamat pagi sahabat-sahabat. Pasti ketika sahabat-sahabat mengelilingi kota Kasih, sahabat-sahabat melihat bahwa ada begitu banyak orang yang bergumul dengan kehidupan ini untuk mendapatkan nafkah, untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangga, pendidikan anak. Mereka duduk di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan, menjual kelapa muda. Ya. Dan saat ini saya berjumpa dengan orang tua terkasih dari Baun, dari desa Soba. Dia ternyata telah bergumul dengan pekerjaan penjualan kelapa muda ini sejak tahun 71. Bapak, apakah Bapak bisa saya tahu nama Bapak? Ya, nama saya Yulianus Pasu. Ya, Bapak Yulianus Pasu dari Baun, dari desa Soba. Sejak tahun 71, beliau sudah bergumul dengan penjualan kelapa muda. Dan ternyata Tuhan memberkati orang-orang yang tekun dengan satu pekerjaan. Sekalipun mungkin banyak orang berkata bahwa itu pekerjaan yang biasa-biasa saja, sangat sederhana. Tetapi ketika seseorang menekuninya dengan baik, maka akan memberi hasil yang luar biasa bagi hidupnya. Tuhan itu begitu luar biasa, dia bisa mengalirkan berkatnya melalui pekerjaan apapun untuk kehidupan. Saya minta untuk Bapak coba bersaksi sejak kapan Bapak bisa memulai pekerjaan ini dan apa saja yang sudah Bapak nikmati melalui pekerjaan ini. Silakan Bapak. Ya. Saya sekolah kelas 1 SD selama 7 tahun. Kelas 2 SD 1 tahun. Itu saya umur sudah 17 tahun. Wow. Ibu guru suruh saya keluar. Karena saya sudah dewasa, kumis, jenggot sudah panjang, ibu guru takut usir kasih keluar saya. Luar biasa. Setelah Iya. itu saya punya pekerjaan, saya pikir-pikir lebih baik saya berdagang. Iya. Saya berdagang di Kampung Solo tahun 71. Saya tidak tahu jual kelapa muda ini. Saya hanya belanja ada ubi, bunga pepaya, kelapa kering, ubi kayu. Setelah saudara-saudara muslim puasa, mereka minta saya bawa kasih kami kelapa muda supaya kami bisa buka puasa. Saya bilang bisa. Itu oto baru keluar satu-satu. Sudah saya petik kelapa ini tidak tahu pakai tali. Saya kumpul ini daun kelapa kering ini di pohon kelapa, saya putar satu-satu kasih turun. Satu hari saya bawa 50 buah. Setelah habis 50 buah, besok saya bawa 100. Sampai hari ini saya kasih turun 1000 lebih satu hari. Tapi habis. Luar biasa. Makanya saya bisa beli kasih sekolah anak, kasih biaya mereka, kasih makan mereka, kasih pakaian mereka, beli tanah di kota Kupang, kasih mereka rumah, bangun mereka rumah, tidak pakai kos-kos lagi. Akhirnya mereka punya pendidikan itu bisa lancar. Luar biasa. Istri saya mati, meninggal tahun 93. Saya pun umur baru 34 tahun. Setelah itu apakah Bapak berkeputusan untuk berkeluarga lagi, menikah lagi dengan pasangan lain? Tidak lagi, karena pikiran saya itu harus memelihara titipan Tuhan yang 5 anak ini. Luar biasa. Akhirnya saya tidak mau ambil istri. Kalau umur 34 tahun masih muda-muda ini, anak saya datang banyak-banyak. Tapi saya tidak mau. Saya tolak mereka. Saya punya istri 5, saya bilang. 6, tapi 1 meninggal, tinggal 5. Nah, kok istri 6 ya? Iya, istri 6. Artinya, 1 istri, saya sama istri, anak 5. Jadi,
yang mamanya meninggal, tapi istri tinggal 5. Luar Saya biasa. piara, saya punya anak ini, yang bungsu itu baru 1,5 tahun. Wah, luar biasa. Saya piara sandong sampai dewasa, sampai sekarang ini. Yang satu kerja di Kalimantan, yang satu kerja di Bali, yang satu kerja di wali kota, yang 2 di kampung. Mereka punya kerja hanya piara sapi. Setiap bulan itu saya beli kasih satu orang. Luar biasa. Akhirnya, ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kami. Akhirnya hidup kami sedikit mendapat nafkah, sedikit berubah hidup dalam kehidupan ini. Akhirnya saya punya anak-anak ini hidup bukan bahagia, tapi senang. Luar biasa. Senang. Dan mereka ini, kesayangan saya ini mereka tidak lupa. Sampai saat ini mereka sayang saya seperti mereka punya mata biji. Luar biasa. Ya. Mereka yang kerja di luar ini 1 bulan itu dong kirim 1 orang 500.000 sah. Itu saya tampung. Nanti 2-3 bulan sapi 1 ekor berdiri. Bukan saya mau makan. Luar biasa. Itu penghasilan mereka itu bagi mereka punya masa depan. Bukan mau makan buang. Luar Tidak biasa. boleh. Karena memang tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan buat saya. Kalau orang lain itu diandalkan materi. Ya, Jadi dia tidak ingat titipan Tuhan. luar biasa. Untuk mereka punya hidup di masa depan, dia tidak ingat lagi. Dia dapat duit, ya nona ini, nona mari sini ini. Saya tidak. Tampung mereka punya penghasilan untuk di masa depan mereka. Akhirnya mereka ini tidak berpikir jauh daripada kebenaran Tuhan. Ya, Kalau memang kita orang tua tidak perhatikan mereka punya masa depan, mereka butuh, tidak ada harapan, berarti mereka serong dari kebenaran Tuhan. ya, Pergi ambil orang pun barang, pergi ambil orang pun ini, itu. ya, ya. Ya, jadi jaga gengsi manusia ini. Karena gengsi manusia ini, kalau kita berbuat jahat, kalau kita mencuri, kalau kita berbuat jahat macam-macam, malu, pembayaran kita ini masuk penjara, lembaga di dunia ini tidak ada masalah. Tapi kita mati sampai di bawah tanah juga disebut Ya, bahwa ini orang di hidup, dia tidak punya usaha lain. Dia punya usaha berbuat kejahatan saja. Itu berarti itu orang dia berpikir bahwa saya ini tidak mempunyai Tuhan. ya, Saya hidup ini tidak mempunyai Tuhan. Saya hidup ini hidup bebas. Jadi daripada saya kerja berat-berat, lebih baik saya cari yang kerja ringan-ringan. Jadi orang tampung dia punya hasil keringat, dia hanya sorong tangan tarik. Itu tidak boleh. luar Kalau biasa. kita anak Tuhan itu tidak boleh begitu. Luar Kita biasa. mohon kepada Tuhan memberkati dalam pekerjaan. Mau kerja apa saja, asal jangan gengsi. Saya umur sekarang 66 tahun. Sekarang saya duduk di pinggir jalan, tidak merasa malu. Luar biasa. Tidak merasa malu. Karena merasa malu itu mendatangkan kejahatan. Mendatangkan kejahatan. Luar biasa. Tapi tidak boleh pakai gengsi malu. Ya, Saya hidup ini, ya saya sekolah 8 tahun tapi sampai di kelas 2 SD. Tidak sampai di kelas 3 juga. Hanya kalau Bapak kalau kita mau bahas firman Bapak, saya jual di sini ini ada banyak pendeta yang datang membahas firman saya. luar biasa. Pendeta Denma ini. Mereka datang dari pendeta Yehova datang bahas firman dengan saya.
saya kasih tahu Bapak Pendeta minta maaf. Kalau bahas firman ini, firman Tuhan ini di tempat bukan di pinggir jalan. Jadi Bapak kalau mau bahas firman dari saya, cari tempat untuk kita membahas firman, tapi bukan di pinggir jalan. Itu waktu Bapak Pendeta Yehova ini pergi, ini sampai hari ini dia tidak datang bertemu saya. Ya. Saya bilang, Bapak, semua di dunia atau di seluruh negara Indonesia kita ini ada banyak gereja yang pintunya terbuka, tapi hanya satu Tuhan saja. Jadi Bapak, masing-masing kita punya kepercayaan di mana kita berada, ada Tuhan di situ. Jangan bilang hanya di gereja saja. Saya bilang begitu, Bapak. Ya. Jadi saya bilang satunya gereja kepercayaan saya ini adalah kemah kesaksian. Saya bilang. Nah, ini kemah kesaksian, gereja kepercayaan saya. Jadi semua yang saya masih di PM satu Pak dari Jakarta baru turun. Saya cerita begini, dia langsung pegang saya, video saya, dia muat di YouTube. Dia tarik saya cerita. Iya. Anak muda 2 datang minum kelapa dong, dia saya dong dia. Oh, itu Bapak itu hari yang ngomong di HP ini. Saya bilang saya. Baik, terima kasih. Ya. Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, orang tua terkasih ini sejak tahun 71 dia melakukan tugasnya secara rutin, serius, total menjual kelapa muda sampai dengan hari ini. Dan ada satu pengalaman yang sangat luar biasa juga yang kita belajar dari orang tua terkasih. Sejak tahun 93, pasangan hidupnya telah meninggal dan dalam kehidupan bersama mereka dikaruniai 5 orang anak. Dan orang tua ini berkeputusan untuk tidak berumah tangga lagi. Dia berkomitmen untuk memelihara 5 orang anaknya dengan sungguh-sungguh luar biasa. Dia berperan sebagai ayah, tapi juga berperan sebagai ibu untuk menopang masa depan anak-anaknya. Dan hari ini Tuhan buat perkara besar di mana anak-anaknya ada yang sudah bekerja di berbagai tempat dan ada yang masih bergumul dengan pendidikan formal. Sampai hari ini dia masih duduk di pinggir jalan, tetapi dia tetap mengalami sebuah sukacita yang luar biasa karena percaya bahwa Tuhan beri perhatian bagi hidupnya dan juga pasti menyediakan masa depan terbaik bagi anak-anaknya karena dia mau berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Ini sungguh luar biasa. Ini satu pengalaman iman yang sangat luar biasa dan satu prinsip hidup, tidak boleh ada perasaan malu apapun pekerjaan yang dikerjakan, harus dikerjakan dengan setia, total. Dari sana Tuhan pasti mengalirkan berkat-berkatnya. Bahkan menurut Bapak ini, kalau hidup jujur, setia, hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan itu meluap dalam hidup. Ini sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati usaha Bapak di hari-hari selanjutnya dan biarlah Tuhan beri Bapak umur panjang, kekuatan dan kesehatan untuk terus bergumul dengan hidup ini dan tetap setia dalam kebenaran. Terima kasih orang tua. Shalom. Shalom.